Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa, usia saya 9 tahun. Kali ini saya akan bercerita kisah 50 sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ubay bin Aqbah. Ubay bin Aqbah atau sering dipanggil Abul Musyir adalah seorang warga asal dari Khawarij. Ia turut serta dalam perjanjian Aqabah, perang Badar dan peperangan penting lainnya. Ia mencapai kedudukan tinggi dan derajat mulai di kalangan muslimin angkatan pertama. Amirul Mukminin Umar sendiri pernah berkata tentang Ubay adalah pemimpin kaum muslim. Ubay bin Aqbah merupakan salah satu seorang peristiwa penulis wahyu dan penulis surat. Demikian juga dalam menghafal, membaca, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Ia termasuk golongan terkemuka. Suatu hari Rasul berkata kepada Ubay, "Hai Ubay bin Aqbah, saya ditingkah kau menyampaikan Al-Quran kepadamu." Ubay bin Aqbah tahu bahwa Rasul hanya menerima perintah itu dari wahyu. Dengan perasaan harap-harap cemas, ia bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ibu bapakku menjadi terbusa Anda. Apakah kepada Anda tersebut namaku? Benar namamu adalah turunmu di pangkat tertinggi," jawabnya Rasulullah. "Adik pasti hanya muslim yang memiliki kedudukan pasti ini di hati Rasulullah selama tahun-tahun." Persahabat Ubay bin Aqbah tak henti-hentinya memergoki air telangan yang manis dan lezat. Begitu Rasul tidak, ia tetap menempati janjian dengan tekun dan setia, baik dalam beribadah, ketengguhan hati maupun keluhuran budi. Di antara ucapannya yang diganggukan dan disantiasa ia mendengkukan kepada para sahabat ialah, "Selagi kita bersama Rasul, tunjukkan kita satu akan, tetapi setelah kita ditinggalkan Rasulullah, tunjukkan kita macam-macam. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan." Ubay bin Aqbah senantiasa bertawak dan zuhud. Ia tak bergeruh oleh keindahan dan kemewahan duniawi. Ia selalu melihat bagaimana akhir segala sesuatu. Bagaimanapun ia berenang di atas lautan. Kesenangan dan kemewahan pada akhir itu ia akan menghadapi maut dan segalanya akan layap. Yang dibawa menghadapnya hanyalah amal baik atau amal buruk. Bila Ubay bin Aqbah berbicara, dia halaknya ramai, semua leher akan terulur sorol, mata tercancap, dan kedua telinga terpasangnya. Orang-orang sangat berpukau dan berpikat dengan ucapan Ubay bin Aqbah. Bahasanya tentang agama Allah selalu tegas dan jelas, tanpa ada rasa takut, dan maksudnya tersembunyi. Islam yakin berkembang luas ke
bertujur dunia. Namun bersamaan dengan itu, Ubay bin Ka'ab melihat sebagai kaum muslimin mulai melanggar ajaran Islam dengan menjilat para perbesar. Ubay pun tampil dan terkiritnya. Celaka mereka, demi Tuhan, mereka celaka dan mencelakakan. Saya telah menyesal melihat nabi mereka. Hanya yang saya sayangkan ialah kaum muslimin yang celaka disebabkan mereka. Kata Ubay bin Ka'ab, pertama takwanya dan salehnya Ubay, ia selalu menangis tiap mengingat Allah dan hari akhir. Ayat-ayat Al-Quran baik yang dibacanya maupun yang didengarkannya selalu menggentarkan hati dan seluruh persediaannya. Ada salah satu ayat yang jika dibaca atau didengarkan oleh akan dibuat dirinya diputi rasa tuku yang amal mendalam ayat tersebut, yaitu katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkah azab kepadamu dari atas atau dari bawah, kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada bagaian kamu ketanasan sebagai yang lain. Perhatikanlah bagai kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Satu hal yang sangat dikhawatirkan Ubay bin Ka'ab tentang umat Islam, yakin akan datangnya suatu generasi umat yang gemar saling membantah. Ia selalu memohon kesamaan kepada Allah berkah kerunian serta rahmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.